وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه بعد. ومنها اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأسماء الإلهية الحسنى كلها حتى الاسم الله. Nah, ini siap-siap. Jadi di antara keistimewaan, keagungan, khususiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunkan. Ittisafuhu bil asma'il ilahiyati, bahwasanya beliau menyandang, barangkali kira-kira lah, asma husna, asma Allah husna kulliha, semuanya, hatta isim Allah, tak terkecuali isim Allah juga disematkan kepada beliau. Sebelumnya, sebelum saya lanjut, itu diketahui bahwa ketika asma Allah disematkan kepada manusia, itu sebenarnya tidak aneh, wajar, dan sudah terjadi, sudah disematkan seringkali oleh manusia kepada manusia. Contoh Karim, ada kan asma Allah Al-Karim? Ada apa tidak? Sering kita bilang ya akhil Karim, ya. Manusia sering kita sebut Karim. Ayyuhal, misalnya al-a'izza al-kiram, ikhwatil kiram, jamak daripada Karim, saudara-saudaraku yang karim-karim, itu kan maksudnya. Yaitu itu contoh kita menyebut manusia dengan sebutan nama yang ada pada asma husna. Aziz juga gitu, misalnya kalau orang Arab mengirim surat atau apa, akhil aziz katanya, aziz al-ghali misalnya, jadi menyebutnya aziz, padahal di dalam asma husna ada aziz. Nah, ada yang bilang syirik kan? Ada yang bilang, kok kita sebut manusia aziz, kan Allah yang aziz. Tidak ada yang bilang begitu. Kalau ada, dia bodoh, karena mungkin dia juga melakukan tapi tidak sadar. Nah, tidak masalah. Lalu apakah itu berarti menyamakan? Tidak menyamakan. Kenapa? Karena aziznya Allah tidak sama dengan aziznya manusia, sebagaimana karimnya Allah tidak sama dengan karimnya manusia. Kalau kita belajar akidah, ada sifat 20. Sifat pertama apa? Sifat apa pertama? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Apakah kita bilang manusia juga ada? Iya kan? Jadi padahal itu kita bilang sifat Allah itu wujud, manusia juga wujud. Mohon maaf, hewan juga wujud, serangga juga wujud. Artinya ada gitu. Lalu apakah kemudian kita mengatakan kan Allah masa menyamakan? Kan tidak menyamakan. Apakah ketika kita bilang Allah ada dan manusia ada, itu serta-merta menyamakan Allah dengan manusia? Tidak. Kenapa tidak? Karena adanya Allah tidak sama dengan adanya manusia. Di mana tidak samanya? Allah itu ada, manusia hakikatnya diadakan. Itu bedanya. Manusia itu diadakan. Kalau Allah tidak diadakan, memang ada. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menciptakan. Sama seperti orang yang bertanya, kan nanti kita di akhirat kekal, di surga kekal, amin ya rabbal.
Di surga kita kekal. Terus gimana dong? Gimana kenapa? Dong sama kita sama Allah katanya kan? Tidak sama. Karena Allah kekal, kita kekal. Kenapa jauh-jauh bahas kekalnya? Adanya coba bahas. Kan sama-sama ada, tapi tidak sama. Maka sama-sama kekal. Kekal pun tidak sama juga. Seperti tadi, Allah itu kekal, sedangkan manusia kelak di surga dikekalkan. Sama apa beda itu? Beda kekal dengan dikekalkan. Kalau dikekalkan ini dibikin kekal, tidak asli kekalnya. Suatu saat kalau Allah ingin musnahkan beserta surga-surganya, musnah semuanya, tidak ada jadinya. Kalau Allah kehendaki gitu. Tapi itu kan tidak berlaku sama Allah. Allah kekal-kekal sudah. Tidak akan berubah kekekalan itu. Begitu jugalah dengan sifat aziz, karim, rahim, ya kan? Ummi ar-rahimah, ibuku yang maha kasih, yang penuh kasih sayang. Ila akhirnya. Jadi secara umum ini supaya tidak kaget dari awal, tidak usah kaget. Biasa itu. Menyematkan asma Allah pada makhluk itu sudah biasa kita lakukan kok. Ditambah Allah sendiri lakukan. Allah sendiri lakukan. Apa maksudnya Allah sendiri lakukan? Allah sendiri menyematkan asma'nya kepada manusia. Ada yang tahu ayatnya? Semua orang pasti hafal dan selalu dibaca habis salat, terutama maghrib, subuh. Apa itu? Laqad. Coba lanjutkan terus. Rasulun min anfusikum. Oh, azizun. Siapa maksudnya azizun di sini? Yang dimaksud azizun di sini siapa? Siapa? Alaihim. Terus lanjutkan. Terus? Raufun. Siapa maksudnya Raufur Rahim di sini? Siapa maksudnya Raufur Rahim di sini? Woi, siapa maksudnya Raufur Rahim? Rasulullah SAW. Atau selama ini baca doang nggak tahu artinya sama sekali? Jangan mahat sama. Kalau mahat nggak boleh begitu. Raufur Rahim. Rasulullah kan maksudnya. Rauf asma husna apa tidak? Raufun, ya kan? Rahim juga kan? Berarti Allah menyematkan asmanya kepada makhluk. Apalagi? Raufur Rahim. Banyak kalau kita buka di Al-Quran itu ada dzuq innaka antal azizul karim. No, al-azizul karim. Makhluk juga itu. Allah yang dzuq, cicipilah, rasakanlah. Innaka antal azizul karim. Begitu kan sesungguhnya engkau aziz dan karim. Allah yang ngomong. Apa dalam surat Al-Insan itu, surat Ad-Dahr? فجعلناه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Terus apa lanjutannya yang hafal Quran? Pada di akhirnya itu faja'alnahu sami'an basira. Jadi kami tiupkan roh kami padanya, lalu kami jadikan dia sami'an basira. Makhluk maksudnya. Sami' basir. Itu. Jadi kalau ada yang sok suci ya, yang sami hanyalah Allah, yang basir hanyalah Allah, yang aziz hanyalah Allah, yang karim hanyalah Allah, nggak pernah baca Quran itu, nggak pernah baca Quran. Ya kecuali maksudnya yang asli, yang zati, ya betul, nggak salah itu. Hanya Allah yang sami, aziz dan secara zatiyah. Secara zati, secara murni, asli, bukan yang diberikan oleh yang lain. Kalau manusia, sami', basir, rauf, rahim tadi yang kita baca-baca itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma maksudnya yang sok suci itu kadang misalnya kita bilang hadza karim, kita bilang ini salah karim, astaghfirullah, al-karim ini isim Allah. Itu hanya Allah lah kita bilang karim, jangan manusia. Berarti dia lebih beriman daripada Allah gitu. Kan Allah bilang nabinya Allah bilang nabinya karim, rauf,
Raufun Rahim, ya kan? itu bisa dijadikan buat rapid test itu. Kita bilang Rasulullah itu adalah Rahim. Istighfar dia tidak pernah mengaji sudah itu. Astaghfirullahaladzim, Rasulullah tidak Rahim. Nah terus Allah yang Rahim. Terus bagaimana ayat yang tadi? Alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dia bilang terus kan, oh iya ya, ngaji semeton, ngaji. Baik. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan, bolehkah nama anak kita dari Asma Husna? Boleh. Boleh. Misalnya Karim saja namanya, Aziz namanya, bukan Abdul Aziz. Boleh. Iya boleh. Rauf namanya, bukan Abdul Rauf. Boleh. Majid namanya, bukan Abdul Majid. Boleh. Banyak yang tidak sejauh ini wawasannya, tidak terlalu jauh juga. Ini sudah dalam Al-Quran banyak, dalam Al-Quran banyak, tapi ya memang tidak pernah ngaji aja. Ini nama anak saya Khaliq. Astaghfirullahaladzim. Allah yang Khaliq, rubah namanya itu, tambah Abdul Khaliq. Okay. Coba saya ditanya, bagus namanya, bagus, tidak usah dirubah. Tidak syirik dari Baghdad. Kan Khaliq Allah. Iya betul, yang asli, yang dzati, yang tidak ada yang memberikan dan seterusnya lah. Tapi kalau manusia Khaliq juga, tapi diberikan oleh Allah. Masa manusia Khaliq? Ayo dalam Al-Quran. Dari Al-Quran semua saya, tidak ada dari Injil. Dan semua kita baca Quran. Yang hafal Quran tentunya harus lebih tahu. Jangan hafal Quran salah lagi. Dong selama ini dia hanya menghafal, tidak memahami. Apa itu ya Nabi Isa itu? Kisah tentang Nabi Isa. Ini apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Yang ngomong itu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ya? Ya Allah yang menciptakan dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa, aku menciptakan untuk kalian dari tanah seekor burung, lalu aku tiupkan. Nabi Isa ini bukan Allah. Lalu aku tiupkan padanya, lalu dia menjadi burung. Biiznil, tapi dengan izin Allah. Maksudnya saya Khaliq juga loh. Akhluqu itu sigat apa namanya? Itu kan sigat fi'il mudhari' ya. Fa'ilnya apa? Fa'il Khaliq, fa'il akhluqu itu apa? Maksudnya sigat fa'ilnya apa? Khaliq. Ya. Sigat fa'ilnya Khaliq, bukan fa'ilnya mana gitu. Iya, ana memang. Sigat fa'ilnya Khaliq. Berarti aku ini Khaliq. Kata Nabi Isa. Masa Nabi Isa tidak paham syirik, tidak paham Nabi Rasul kok. Artinya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak perlu tegang gitu. Astagfirullah, Abdul Khaliq. Tidak perlu begitu. Santai aja. Iya Khaliq, tidak apa-apa, bagus Khaliq. Bila perlu misalnya 99 anaknya Asma Husna semua itu. Rahim, Malik, Rahim, Rahman jangan. Waktu saya ngaji di Mesir, Rahman jangan, kecuali Rahman. Karena Rahman ini memang hanya Allah yang punya, yaitu kasih sayang kepada semua makhluk alam semesta, yang buruk, yang baik. Itu hanya Allah yang punya. Kalau Rahim, kasih sayang. Kan ibu juga penuh kasih sayang. Malik, apalagi Malik. Kan Raja Salman Malik kita bilang. Malik Salman kita bilang kan. Malik Abdul Aziz sebelumnya, Malik Fahad, Malik Faisal. Itu Malik. Karena semua Allah juga Malik. Jadi dari Rahim lah ya. Dari Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir, sampai Sabur. Misalnya nama anaknya jumlahnya 89.
Asma husna semua. Rahim Sabi Sabur, yang paling kecil Sabur namanya. Tidak pakai Abdul. Nah, apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Secara akidah, maksudnya secara tidak dia tidak berdosa. Apalagi salah secara akidah, tidak ada salah secara akidah. Nah, itu kan. Dalam Al-Quran juga dikatakan apa? Fatabarakallahu. Lanjutkan. Ahsanul. Apa maksudnya itu? Tabarakallah. Allah itu ahsanul khaliqin. Apa itu ahsanul khaliqin? Sebaik-baik pencipta. Jadi di antara apa khaliqin ini jamaah atau mufrad? Jamaah. Ini Allah yang ngomong. Allah ingin ngomong begini, khaliq itu banyak, wahai hamba-hambaku, terutama yang sok suci. Banyak khaliq itu. Allah yang ngomong nih. Khaliqin itu banyak, tapi aku ahsanul khaliqin. Nah, sebaik-baik pencipta di antara para pencipta. Jadi Allah mengakui banyak pencipta, banyak khaliq. Jangan kita datang astaghfirullah, hanya Allah yang khaliq. Allah sendiri bilang banyak khaliq kok. Wa tabarakallahu ahsanul khaliq. Banyak di Al-Quran, banyak di Al-Quran. Nah, ini pengantar supaya kalau kita membaca seperti ini, Rasulullah padanya asma husna semuanya, tidak perlu kaget, tidak perlu tegang, apalagi kejang-kejang, tidak perlu. Faqad qala Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Jili ini waliullah besar, keturunan cucu atau cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Fil Kamalatil Ilahiyah, dalam kitab beliau Al-Kamalatil Ilahiyah. Annahu sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqun bil uluhiyyati allati hiya markazu hadzal ismi li'annahu muttasifun bisa'il asma' was sifat wa man tahaqqaqa bi sifatin istahaqqa at-tasammi bismi tilka as-sifah ila akhiri. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang beliau ini agak ekstrim, sedikit ekstrimnya secara redaksi saja, secara kalimat, hakikat tidak. Redaksinya mengatakan begini, mutahaqqiqun bil uluhiyah. Jadi disebut Tuhan pun pantas, katanya Nabi itu. Kata Syekh Abdul Karim Jili. Waliullah ini yang ngomong. Tadi bahkan saya katakan agak ekstrim, tapi redaksinya, tafsirnya kita baca sekarang ternyata tidak se ekstrim itu. Kenapa? Beliau melihat markaz hadal ism, nama Allah, nama Tuhan itu kelihatan sekali pada beliau, katanya. Nah, tentunya nanti kita baca penjelasannya. Tentunya yang dimaksud oleh beliau ini pancaran cahaya isim Allah, sangat memancar pada diri beliau. Nurnya, nur isim Allah, sirnya isim Allah itu ya, terpancar sekali pada diri beliau. Mungkin saking tidak terkontrolnya, tidak terkendalinya dengan dahsyatnya sinar pancaran cahaya isim Allah itu pada dirinya, sehingga dia mengatakan Allah gitu. Padahal tidak bermaksud bahwa itu adalah Tuhan. Kan kita juga sering kalau kita melihat ulama, para aulia, Allah kita bilang kan? Allah. Terus ada yang sok suci, astagfirullahaladzim, itu Syekh Fulan itu bukan Allah, anta kamu syirik. Nenek kaji, tendang aja orang kayak gitu ya, bikin kesal. Tidak paham. Kita nggak bilang dia Allah, tapi spontanitas dengan melihat orang itu kita bilang Allah, itu menunjukkan bahwa pada diri orang ini ada pancaran cahaya ilahi yang luar biasa, sehingga begitu melihatnya langsung teringat Allah, langsung disebut nama Allah. Kan itu juga ciri-ciri para aulia, idza ru'u dzukirallah, jika dipandang langsung disebut nama Allah. Itu ciri-ciri wali itu. Begitu dilihat Allah, kita bilang. Tapi kalau kita lihat astagfirullah, nauzubillah min zalik, itu lain cerita itu. Nah, kira-kira itu yang dialami oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Tentunya lebih daripada itu.
Jadi betul-betul ada yang dilihat dengan mata hatinya yang luar biasa, sehingga dia bilang Allah yang betul-betul. Sehingga mungkin muncullah redaksi-redaksi yang memang tidak bisa diibaratkan sesungguhnya perasaan-perasaan itu. Taib, man tahaqqaqa beliau mengatakan ya, nah, ini dalil beliau ini yang menguatkan penafsiran yang tadi. Dalil beliau apa? Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ayatnya dalam Al-Quran. Barang siapa taat sama Rasul, maka dia telah taat sama Allah. Dari sana sudah menunjukkan bahwa beliau maksudnya itu ketika mengatakan beliau ini seperti tadi, redaksi yang tadi, yang tidak perlu saya ulang, biar tidak semakin pusing, salah paham dan lain sebagainya. Karena dia melihat taat sama Nabi sudah taat sama Allah, sama dengan taat sama Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Pernah juga saya katakan yuti' itu fi'il mudhari', ata'a fi'il madhi. Yuti' sekarang, sedang, ata'a telah, sudah, kan gitu fi'il madhi. Barang siapa sedang taat sama Rasul, yuti'ir rasul, fi'il mudhari', faqad ata Allah, maka dia telah taat sama Allah. Ayo, yang sudah taat, saking kuat apa ya kan saya sendiri bingung meredaksikannya. Saya mau bilang kuat kesamaan kan tidak mungkin. Iya, tapi paham kan? Sampai Allah mengatakan siapa yang sedang taat sama Nabi, maka dia sudah taat sama saya, kata Allah. Saking mewakili, itu lebih tepatnya ya, lebih ya, terjangkau oleh logika. Saking apa? Mewakili. Jadi Nabi itu sangat mewakili Allah. Mewakili. Kan sudah kita baca ni'mal wakil, sebaik-baik wakil atas nama Allah. Beliau kan utusan Allah. Jadi kalau sudah taat sama Rasul, sudah, itu sudah taat sama Allah namanya. Kan begitu. Nah, atas dasar itu maka ya sudah, katanya berarti apa ayat lainnya? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad, maka mereka sesungguhnya membaiat Allah, berbaiat dengan Allah. Ayo, kan secara ayat ini saja, secara zahir redaksi seakan-akan Rasulullah itu Allah kan. Belum lagi ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau wahai Muhammad ketika melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Padahal dia yang lempar, kan beliau yang lempar. Tapi Allah mengatakan bukan kamu yang lempar wahai Muhammad, aku yang lempar itu. Ayo. Jadi tidak perlu juga kita mengatakan Syekh Abdul Karim Jili ini kok ekstrim sekali. Terus Allah ekstrim juga dong? Enggak, memang pemahamannya saja, tergantung memahaminya. Kalau cair, kalau ya kalau tegang dan kejang-kejang ya susah. Harus tenang, harus dengan hati yang bersih. Oh iya. Ayo yang kejang-kejang baca ayat wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Ketika kamu lempar wahai Muhammad, bukan kamu yang lempar tapi Allah. Orang yang kejang-kejang bilang berarti Nabi Muhammad itu Allah dong. Nah, minum kopi dulu kita bilang ya. Minum kopi dulu, minum kopi. Ya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya yang berbaiat denganmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat dengan Allah. Berarti Allah itu bukan Muhammad. Minum kopi dulu, minum kopi, minum kopi. Nah, Anda saja yang memahaminya lebay. Maka begitu juga ketika Syekh Abdul Karim Jili mengatakan seperti ini, ya jangan lebay memahaminya. وقال الجيلي أيضا أنه بينما كان جالسا أمام الحجرة النبوية إذ كشف عنه الحجاب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى بصفة إلهية لا يشك فيها. Ya, kalian sudah paham lah, Nabi saya terjemahkan. Waqad syarah an-Nabhani. Nah, ini saya sudah kutip. Tadi saya ngambil dari kalamnya Syekh Abdul Karim Jili. Sekarang saya ambil dari kalam ulama lain yang menafsirkan kalam Syekh Abdul Karim Jili, yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jawahirul Bihar. Beliau menafsirkan kalam Syekh Abdul Karim. Beliau mengatakan annallaha tajalla li sayyidina Musa fi narin
kana yatlubuha listila'i zaujati fi ayyamil bard asyadidati ila akhirih. Nanti baca sendiri. Yang ala kulli hal artinya di situ sesungguhnya penjelmaan, seperti saya bilang tadi, penjelmaan cahaya ilahi di situ. Allah menjelmakan cahayanya pada dirinya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia jadi Allah, tidak, tapi padanya ada cahaya-cahaya ilahi. Sama seperti, walaupun tidak sama ya, kalau makhluk dengan makhluk itu biasa terjadi. Rasulullah SAW di sini juga dikatakan, mana dia? Kita baca saja. Kana yatajalla lil jili fi syaikhihi al-Jabarti. Rasulullah SAW sering bertemu dengan Syekh Abdul Karim Al-Jili ini. Tapi ketika Nabi SAW menampakkan diri beliau kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, beliau menampakkan dirinya dengan bentuk dan rupa gurunya Syekh Abdul Karim Al-Jili, yaitu namanya Syekh Jabarti. Syekh Jabarti. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili punya guru namanya Syekh Jabarti. Rasulullah SAW sering ketemu Syekh Al-Jili tapi dengan wujud Syekh Jabarti. Tapi itu adalah Rasulullah. Dia mengatakan saya Rasulullah. Padahal gurunya bukan gurunya Syekh Jabarti yang datang. Tapi wujud Syekh Jabarti itu mengatakan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sering terjadi itu. Sering banyak ulama yang bertemu Nabi tapi dengan wujud guru daripada ulama itu. Nabi sengaja mewujudkan dirinya seperti wujud gurunya, sebagai isyarat pegang teguh gurumu, jangan lepas gurumu. Sebagai isyarat bahwa kamu bisa ketemu aku karena gurumu. Nah, itu maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata Syekh Nabhani juga di bawah itu? Thumma yaqulu Nabhani, Syekh Nabhani berkata, "I'lam," ketahuilah, anna ittisaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asma'i was sifatil ilahiyah innama huwa 'al wajhi alladhi yaliqu bihi, la 'al wajhi alladhi yaliqu billahi ta'ala. Kata Syekh Nabhani, ketahuilah katanya, Syekh Abdul Karim Jili itu, waliullah besar itu, mengatakan Rasulullah itu Rahman Rahim Malik Qudus Salam Muhammad Aziz Jabbar al-Akhiri itu bukan dengan sifatnya Allah, tapi dengan sifatnya beliau. Jadi misalnya kita bilang Rasulullah itu Rahim, bukan Rahim seperti rahimnya Allah, tidak, tapi rahimnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh yang saya contohkan tadi, yang Karim Aziz ila akhir itu, ya. Nah, tadi kan sempat saya bilang Rahman kita tidak boleh, karena tidak mungkin. Tapi kalau Rasulullah mungkin, karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Dan Rahman itu artinya pengasih, yang mengasihi, yang menyayangi semua alam semesta. Beliau ya banget sudah diberikan anugerah itu, keistimewaan itu, kekhususiatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Apa kata beliau juga Syekh Yusuf Nabhani? Idza i'taqada ahadun zahira kalam asy-syekh wa annahu huwa Allah kama ta'taqidu an-nasara fa huwa kafir bila syak, katanya. Syekh Yusuf Nabhani, jika ada yang memahami ungkapan Syekh Abdul Karim Jili itu sebagaimana pemahaman Nasrani, yaitu ya merintis Nabi Yesus itu adalah Allah, dan maka dia kafir, kata Syekh Yusuf Nabhani. La syak, tidak diragukan, tapi bukan itu maksudnya, katanya. Wahasya Syekh Abdul Karim Al-Jili an ya'taqidan. Enggak mungkin sekalipun Syekh Abdul Karim Al-Jili berkeyakinan seperti itu, katanya. Enggak mungkin.
Wa innama hiya musyahadat, kata beliau. Wa tajalliyat, itu hanya ungkapan ekspresi musyahadah dan tajalliyat. Yatajalla bi'al haqq ala khassati ibadihi la nudriku nahnu haqa'iqaha. Kita tidak akan memahami, karena ya jamak-jamaknya beda makam sudah ya, beda makam kita, makam beliau jauh. Wa na'lamu yaqinan annahum mithlana la yashukkuna bi anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluh wa annahu amkanu fil ubudiyyah min jami' abidillah. Tidak usah diragukan kalau akidahnya beliau aja, kayak Syekh Abdul Karim Al-Jili, kayak Syekh Muhyiddin bin Arabi, kalau Sayyidina Maulana Al-Hallaj, itu wali-wali besar semua itu. Nah, nggak perlu kita ragukan akidahnya. Kita ini yang harus kita ragukan akidah kita, kan? Tapi kalau beliau jauh Imamul Wahidin, masing-masing dari wali-wali itu imamnya para ahli tauhid pada masanya masing-masing. Jadi nggak mungkin, mustahil lah, kata Syekh Sulaiman, mustahil. Jangan, tidak perlu berpikir ke arah menyamakan. Makanya yang bilang wahdatul wujud, hulul ittihad, itu suuzon sama para wali itu. Suuzon sama para wali, tidak pernah ngaji, tidak memahami isyarat-isyarat para wali, tidak memahami bahwa ilmu mereka ini ilmu dzauq lah, ilmu rasa, bukan ilmu yang bisa diucap dengan kata-kata. Walaupun terucap, tidak akan mewakili yang sesungguhnya. Itu hanya ekspresi sesaat. Masya Allah, tabarakallah. Wa an Syekh Abdul Karim Al-Jili yaqul naman, apa kata Syekh Abdul Karim Al-Jili tentang Syekh Yusuf An-Naman? Huwa radhiyallahu anhu min akabir al-arifin wa a'immatus sufiyatil muhaqqiqin as-salikin ala manhaj Syekh al-akbar Sayyidina Muhyiddin bin radhiyallahu anhum ajma'in ila akhirih. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili dipuji oleh semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kalau ada kita baca seperti tadi, Syekh Abdul Karim Al-Jili ini subhanallah, banyak yang tidak tahu memang, Allahu a'lam. Karangan-karangan beliau itu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada judulnya Nasimus Sahar, Allahu Akbar, fi ma'na Lailatul Qadar. Jadi judul kitabnya Makna Lailatul Qadar. Ternyata di dalam kitab itu semua tentang Rasulullah. Lailatul Qadar maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar itu, kata beliau, yang dapat ketemu Rasulullah itu maksudnya dapat Lailatul Qadar. Kalau belum dapat Lailatul Qadar. Makanya para wali semua malamnya Lailatul Qadar, bukan malam di 10 terakhir saja. Setiap malam. Kenapa? Karena setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Itulah Lailatul Qadar. Itu yang membuat waktu itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan ketika bersama Rasulullah SAW. Ada karangan beliau judulnya Al-Qamusul Aqdam wa Namusul A'zam fi Fadaili Nabi Rasulullah SAW. Itu kalau tidak salah 7 jilid atau berapa jilid, semua tentang keagungan Rasulullah SAW. Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ada judul kitab beliau Al-Insanul Kamil, manusia sempurna, isinya tentang Rasulullah SAW. Ada lagi kitab beliau judulnya Allahumma shalli ala sayyidina Al-Kamalatul Ilahiyah, yang tadi saya kutip. Kutipan saya tadi, ungkapan beliau yang tadi itu saya kutip dari Al-Kamalatul Ilahiyah, kesempurnaan Allah, kesempurnaan ilahi. Judulnya begitu, tapi isinya tentang Rasulullah SAW. Judul lengkapnya Al-Kamalatul Ilahiyah fi Sifatil Muhammadiyah, kesempurnaan ilahi pada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tentang Rasulullah juga. Dan banyak kitab-kitab lainnya. Bikin geleng semua itu. Begitu para wali ta'alluqnya dengan Rasulullah SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga dijadikan hati kita yang berta'alluq dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Sudah qamat orang. Ayo yang mau nanya kalau ada, sambil saya minum kopi. Bismillah. Bagaimana dengan orang Wahabi yang mengatakan Allah bertangan
tapi tidak sama dengan tangan kita. Bedalah kalau tangan. Tangan itu kan jisim, organ. Allah itu laisa jisman. Allah itu bukan fisik, berorgan. Kan kita kalau ngaji akidah ada namanya sifat wahdaniyah. Apa itu sifat wahdaniyah? Makanya ulang lagi akidahnya. Sifat 20 itu pahami betul, kuasai dia. Apalagi kalian balik ke kampung tidak tahu sifat 20, gawat. Udah malah calon Wahabi juga nanti. Harus sifat wahdaniyah apa? La yatajazza, tidak terbagi-bagi. Tidak seperti manusia ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian sisi kanan, bagian sisi kiri, ada bagian luar, bagian dalam. Manusia kan begitu. Allah Maha Suci dari itu. Allah punya sifat wahdaniyah, tidak terbagi-bagi zatnya. Tidak kita bilang Allah bagian atas, bagian bawah, bagian tangan, bagian kaki, itu enggak begitu. Manusia makhluk punya itu, dan itu sifat wahdaniyah. Kan ini mungkin maksud pertanyaan ini karena saya tadi mengatakan Allah kekal, kita kekal, tapi tidak sama kekal. Beda. Kalau kekal kan sifat, ini kan organ. Tangan, ini tangan. Ini bukan sifat namanya. Ini apa namanya ini? Organ. Allah Maha Suci dari organ, dari anggota tubuh. Allah bukan tubuh. Allah bukan tuh. Jadi kalau kita bilang Allah punya tangan, orang Wahabi bilang Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan kita. Tapi Anda sudah mengatakan Allah itu tubuh dan punya anggota-anggota tubuh. Itu masalah besarnya. Paham? Yang nanya paham? Jadi beda jauh. Ketika kita mengatakan Allah kekal tidak sama dengan Allah, manusia kekal tidak sama dengan kekalnya Allah. Allah itu aziz tidak sama dengan aziznya manusia. Allah itu karim tidak sama. Itu jauh berbeda dengan ini. Kalau ini sudah berbicara fisik, sudah berbicara anggota tubuh, sesuatu yang kasar sudah. Tidak boleh kalau itu aja. Kalau Allah punya tangan tidak sama dengan tangan manusia, kan monyet punya tangan tidak sama dengan manusia. Tapi kita mengatakan Allah punya tangan saja, itu sudah apa namanya, mencederai sifat wahdaniyah itu dan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah tidak punya tangan. Kita tidak mengatakan itu, karena kalau kita bilang Allah punya tangan dalam wujud, dalam arti sebuah anggota tubuhnya, hasya lillah, Allah Maha Suci dari itu. Makanya ada takwil dalam Al-Quran. Sekarang kalau kita bilang tangan, ada dalam Al-Quran mengatakan yadullah fauqa aydihim, satu tangan. Yadullah, yadun mufrad musanna jama'. Ya, berarti berapa tangan Allah? Satu. Oke. Ayat lain, bal yadahu mabsutatan. Itu Al-Quran. Mana yang hafal Quran ya? Sesungguhnya kedua tangan Allah apa ya, mabsutatan, terulurkanlah dengan luas, terbentanglah. Berarti berapa tangannya jadinya? Dua. Apalagi dalam ada ayat lain, ayadi disebut situ, atau aidi. Allahumma shalli ala, saya lupa ayatnya. Banyak tangan. Nah, jadi muncul pertanyaan, ya satu apa dua apa banyak tangannya? Itu lagi. Kalau tidak boleh kita artikan tangan di sini organ tubuh. Allah Maha Suci. Allahu laisa jisman. Allahu laisa jisman. Allah itu tidak tubuh, tidak bertubuh sebagaimana makhluk ada tubuhnya. Kita bilang zat saja, al-aliyah, dan kita tidak mengetahui itu. Tapi kita bilang jisim tidak boleh. Tidak boleh kita bilang jisim yang ada ukuran panjang lebar, tidak ada. Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ayat wajah. Wa yabqa kullu man 'alaiha
fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau orang yang mengambil zahir ayatnya, wa yabqa wajhu rabbika artinya apa? Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini mustah, berakhir, hancur. Wa yabqa, dan abadilah wajhu. Apa itu wajhu? Wajah Rabbika, wajah Tuhan. Ayo, kalau mau ambil zahirnya saja, berarti wajahnya saja yang abadi, tangannya musnah dong. Subhanallah. Kan kacau balau jadinya. Harus ditakwil semua itu. Bukan wajah, muka ini kayak kita, enggak. Zatnya Allah maksudnya. Kalau kita artikan wajah, muka, berarti mukanya doang yang abadi. Wajhu rabbika, kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat lain. Segala sesuatu celaka, binasa kecuali wajahnya. Zatnya maksudnya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya doang, tangannya hancur. Astagfirullahaladzim, kan begitu? Tidak ada. Paham? Apa tidak? Jadi tidak sama dengan yang tadi. Takwil dia, takwil. Tangan juga kan ditakwil. Berapa kali kita jelaskan contoh pada manusia saja ditakwil. Ayo, siapa turun tangan? Siapa turun tangan? Saya. Coba, twing, turunkan tangannya. Ayo, bukan itu maksudnya kan turun tangan. Manusia saja ditakwil. Maksudnya itu bertindak, berbuat. Bukan tangan beneran yang turun. Cuy, sudah saya turun tangan. Bodoh sekali itu. Kalau dia pada manusia saja ditakwil, masa sama Allah enggak? La haula wala quwwata illa billah. Mereka merebut kursi, saling awek kursinya mana? Kursi ini diawek, satu di sini, satu di sini, kan tidak. Tapi maksudnya mengejar kekuasaan, mengejar jabatan. Bukan kursinya, ini kursi saya, sepolak kursinya terus. Tidak begitu. Itu pada manusia kita. Masa Allah kita bilang Allah duduk di atas kursi seperti kita? Nauzubillah. Allah aqimus shalah sudah.